T1 terakhir 7. Hari ini, kami belajar pengenalan indikator tambahan. Yang akan dipelajari, fungsi indikator tambahan RSI MACD bulan J dan prinsip penggabungan indikator. Indikator tambahan adalah alat tambahan. Sekarang layar Bitcoin perdagangan, candlestick volume adalah pemain utama, dan indikator adalah alat yang membantu seperti lampu. Dibandingkan dengan membaca katalog, indikator tambahan, sebelum membeli mobil, lebih baik membuat mobil sendiri, mengamati harga volume, agar mengetahui kebenaran mobil. Indikator tambahan adalah alat yang menghitung data harga dan volume dengan menggunakan rumus dan menampilkan data dalam sudut yang berbeda. Nama indikator banyak, tapi akhirnya hanya menunjukkan data yang sama, harga volume, dalam bentuk yang berbeda. Saran konseptual adalah, semakin banyak indikator, semakin sering muncul sinyal yang berlawanan dan membuat pemahaman yang sulit. Saat menambahkan indikator baru, tanyakanlah, apakah indikator ini menyediakan informasi yang berbeda dengan indikator yang sudah ada? Saat awal, lebih baik mengerti dan menggunakan 1-2 indikator dengan baik daripada menggunakan 10 indikator dengan sembarangan. RSI adalah indikator yang bergerak di antara 0-100, menunjukkan kuatnya gerakan harga. Umumnya, 70 di atas, overbought, naik terlalu cepat, 30 di bawah, oversold, turun terlalu cepat, disebutkan. Dibandingkan dengan meninggalkan rumah di pagi hari dan naik tangga terlalu cepat, RSI yang tinggi menunjukkan harga naik terlalu cepat dan tidak berdaya. Namun, ada keterbatasan yang penting. Dalam gerakan naik yang kuat, RSI yang 80, 90 di atas mungkin tetap tinggi, tapi harga terus naik. Jangan menganggap overbought sebagai sinyal untuk berbalik. Sinyal yang lebih dipercaya adalah divergence. Misalnya, harga terus meninggalkan puncak sebelumnya, tapi RSI meninggalkan puncak sebelumnya. Artinya, harga naik terlalu cepat dan tidak berdaya. Jadi, RSI harus dipandang sebagai alat untuk mengetahui berapa banyak energi yang masih tersisa dalam gerakan harga. MACD adalah indikator yang menunjukkan perbedaan antara dua garis rata-rata yang berbeda. Nama MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Sekarang layar Bitcoin perdagangan, saat MACD garis biru melintas di atas MACD garis merah, sinyal naik, dan saat MACD garis biru melintas di bawah MACD garis merah, sinyal turun. Saat dua garis bertemu, sinyal untuk berbalik. Grafik histogram, blok, di bawah adalah kunci. Saat histogram meninggalkan blok yang besar, artinya gerakan harga meninggalkan kuatnya, dan saat histogram meninggalkan blok yang kecil, artinya gerakan harga meninggalkan kuatnya. Misalnya, saat harga terus meninggalkan puncak sebelumnya, tapi histogram meninggalkan blok yang kecil, artinya harga naik terlalu cepat dan tidak berdaya. Namun, MACD adalah indikator yang belakang. Saat sinyal muncul, gerakan harga mungkin sudah meninggalkan kuatnya. Jadi, saat menggunakan MACD, harus berhati-hati saat mengambil keputusan. Saat menggunakan MACD dengan harga dan volume, sinyal yang diperoleh akan lebih dipercaya. Bulan J Band adalah indikator yang menunjukkan garis rata-rata di tengah dan garis yang lebih luas di samping. Indikator ini menunjukkan variasi harga. Saat garis yang lebih luas meninggalkan garis rata-rata, artinya variasi harga meninggalkan kuatnya, dan saat garis yang lebih luas mendekati garis rata-rata, artinya variasi harga meninggalkan kuatnya. Dibandingkan dengan membungkus bola dengan karet, saat karet meninggalkan bola, artinya bola meninggalkan kuatnya. Sekarang layar Bitcoin perdagangan, saat harga meninggalkan garis atas, artinya harga meninggalkan kuatnya, dan saat harga meninggalkan garis bawah, artinya harga meninggalkan kuatnya. Namun, ada keterbatasan yang penting. Saat gerakan naik yang kuat, harga mungkin terus meninggalkan garis atas. Jangan menganggap meninggalkan garis atas sebagai sinyal untuk berbalik. Jadi, bulan J Band adalah indikator yang menunjukkan berapa banyak variasi yang terjadi dalam harga, dan harga berada di lokasi mana. Saat menggabungkan indikator, ada prinsip yang penting. Indikator yang berfungsi sama harus dihindari.
Misalnya, RSI dan stokastik, indikator lain yang menunjukkan overbought dan oversold, berfungsi sama. Jika keduanya digunakan, sinyal yang diperoleh akan sama, tapi tidak menambahkan informasi baru. Indikator yang baik adalah indikator yang berfungsi sama, tapi menyediakan informasi yang berbeda. Misalnya, rata-rata, tren, EMACD, kuat dan arah, bulan J-band, variasi, adalah contoh yang baik. Meskipun ada banyak indikator, pada grafik Bitcoin 1 jam di layar Anda, patokan akhirnya adalah harga berapa dan kemana arahnya. Indikator hanya membantu dalam membuat keputusan. Mulai dari RSI, pahami terlebih dahulu dan cari di grafik. Tambahkan indikator lainnya sesuai kebutuhan. Salah satu kesalahan umum, menjual ketika RSI di atas 70 dan membeli ketika RSI di bawah 30. Ingatlah bahwa harga selalu lebih penting daripada indikator. Anda telah menyelesaikan T1. Sekarang, saya akan menyajikan ringkasan dari apa yang telah dipelajari di T1. Membaca tubuh dan ekor kandar arti pemilihan frame waktu analisis volume mengenali tren dan CDY mengenali support dan resistance menggunakan moving average menggunakan indikator tambahan. Ini adalah 7 konsep dasar untuk membaca grafik. Dengan memahami konsep ini, Anda dapat memahami apapun yang Anda lihat di grafik. Di T2, kita akan membangun pada dasar-dasar ini dan mempelajari cara berinvestasi yang terbukti. Terima kasih atas perhatian Anda di T1. Saya mohon Anda untuk mengikuti dan memberikan like. Bagikan pula konsep yang paling menarik bagi Anda di komentar. Peringatan, ini adalah kursus pendidikan dan bukan ajakan untuk berinvestasi. Anda sendiri yang bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi.